Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak kelas 4 Multazam, Musdalifah dan Rodoh? Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, senang sekali pada hari ini bisa berjumpa kembali dengan Ibu Ai dalam pelajaran tematik ya. Materi kita pada hari ini yaitu bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Oke, tematik tema 1, subtema 1. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mengetahui makna keberagaman. Yang kedua, siswa mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada gambar ya, gambar beberapa orang yang berasal dari berbagai suku yang ada di Indonesia dengan pakaian tradisionalnya ya. Oke, lanjut. Pengertian keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, dan budaya. Oke, Indonesia. Ini adalah peta Indonesia yang kalian lihat ini. Peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memiliki 34 provinsi. Di mana setiap provinsi ini memiliki suku bangsa yang berbeda-beda ya. Kita memiliki berbagai keberagaman. Berbeda suku bangsa, agama, ras, dan budaya ya. Jadi setiap provinsi itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, suku bangsanya juga. Oke. Jadi itu pengertian keberagaman. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Oke, suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, di sini ada contohnya. Suku bangsa yang pertama, suku Nias dari Sumatera Utara. Yang kedua, ini ada suku Bugis dari Sulawesi. Nah, gambar yang ketiga ini ada suku Asmat yang berasal dari Papua. Oke. Kalau misalnya kamu di kelas ya, kalau ditanyakan dengan teman-teman kamu itu pasti berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Ya, ada juga yang sama. Misalnya ada yang berasal dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Betawi, ya, ada yang dari Batak. Jadi seperti itu ya. Jadi keragaman suku bangsa ini ada beberapa contohnya. Oke, lanjut yang kedua, keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Ya, keragaman bahasa di sini adalah bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia ya. Contoh bahasa daerahnya misalnya ada bahasa Batak berasal dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan ada bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Oke, di sini ada beberapa contoh, ada contoh ragam bahasa daerah Indonesia ya. Tahukah Anda kata terima kasih dalam berbagai bahasa daerah ya? Ini dari Aceh. Pengucapan terima kasihnya Terimong Genase. Kalau Bali, Matur Suksma. Batak Toba, Mauliate. Bukit Tinggi, Tarimo Kasih. Untuk bahasa daerah dari Sunda, Hatur Nuhun. Oke, jadi itu pengucapan kata terima kasih dalam berbagai bahasa daerah ya. Dari Aceh, dari Bali, Batak Toba, Bukit Tinggi, dan bahasa Sunda itu berbeda-beda ya. Jadi itu keragaman bahasa daerah. Lanjut yang ketiga adalah rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Nah, contohnya di sini ada contohnya. Yang pertama ada rumah kebaya ya, berasal dari Betawi, DKI Jakarta. Yang kedua di sini ada rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Yang ketiga di sini ada contoh rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Yang keempat ini adalah rumah Honai dari Papua. Jadi di sini adalah ada beberapa gambar rumah adat ya dari beberapa provinsi di Indonesia. Jika kalian ingin melihat rumah adat
ya, kalian bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah karena di sana terdapat anjungan-anjungan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Oke, lanjut yang keempat, keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh tarian daerah ya. Contohnya yang pertama di sini ada gambar tari kecak berasal dari Bali. Yang kedua ini ada tari jaipong ya, berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga ini contohnya ada tari saman dari Aceh, yaitu ada contoh keragaman tarian ya dari Bali, dari Jawa Barat, dan dari Aceh. Oke, lanjut yang kelima, keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Oke, ini contohnya ya. Pertama ini, gambar pertama ini adalah beskap dari Jawa Tengah. Nah, ini ada contoh kedua, ini adalah pakaian adat resmi Jawa Barat. Yang ketiga, ini ada contoh pakaian adat Betawi ya, DKI Jakarta. Jadi, pakaian tradisional ini biasanya digunakan dalam acara adat atau misalnya dalam suatu pesta pernikahan ya. Kalau kalian biasanya kalau misalnya anak sekolah itu biasanya menggunakan pakaian tradisional ketika misalnya menyebut Hari Kartini ya, menggunakan pakaian tradisional dari berbagai daerah ya di Indonesia. Oke, lanjut yang keenam, keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama ini ada keris dari Jawa ya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Senjata tradisionalnya adalah keris. Oke, gambar yang kedua ini ada yang namanya tombak trisula. Ini berasal dari Sumatera Selatan. Oke, lanjut contoh yang ketiga ini ada yang namanya pisau belati dari Papua. Oke, lanjut yang ketujuh, keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional ya. Cara memainkan alat musik tradisional ada yang dipukul, ditiup, dan digesek. Nah, di bawah ini ada beberapa contohnya ya. Yang pertama ada angklung dari Jawa Barat. Memainkannya dengan cara digoyangkan ya. Yang kedua contohnya ini ada tambo dari Aceh. Ini dengan cara dipukul. Ada juga nih yang ketiga ini ada tifa dari Papua. Juga memainkannya dengan cara dipukul ya. Oke, itu beberapa contoh alat musik tradisional dari daerah-daerah di Indonesia, dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Papua. Oke, demikian materi pembelajaran kita hari ini tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.